time for a rematch. Ayo teman-teman. Yo. Balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Balik lagi kan daripada bingung, mendingan kita Teriakin aja. Hari ini kita ngapain gak? Kali ini tuh kita pengen ngebahas sebuah fenomena. Fenomena di mana ada bukan seolah-olah ya. Jadi kayak Harajukunya Jepang, Harajukunya Indonesia. Harajuku Indonesia boleh. Yeah. Fashion gitu. Iya. Tahu kan fenomena anak-anak hype beast gitu kan. Gimana? Sudirman. Yang suka nongkrong daerah Sudirman itu loh, ya kan. Ya enggak sih? Ya kan daerah Kan pernah kita ini. Duku atas railway. Pernah kita ini kan. Ya, kita pernah react salah satu videonya. Bonge. Nah, Bonge sama itu daerah nongkrongnya mereka itu. Yang dimana jadi apa ya? Jadi patut dibahas karena mereka di post di page di Facebook, page ASEAN Skyline. ASEAN Skyline. Officialnya gitu. Official man. Mari kita lihat ya, coba ya. Boom. Tuh kan foto-fotonya udah mulai dari ASEAN Skyline. Oh iya betul. Ya. Mantap. Harajuku. Gila. Weh. Bonge. Pike visual K anjir. Mr. Bonge. Gila. The Legend of Bonge. Menurut gue jadi patut untuk dibahas, bukan dibahas sih. Jadi gue tertarik untuk ngebahas ini karena menilik sejarah istilahnya Harajuku Streetnya Jepang gitu kan ya. Itu kan mereka di mana waktu zaman dulunya gitu kan, itu kan sebuah pergerakan rebel gitu kan. Orang-orang di mana menolak untuk seragam misalnya kan. Jepang itu kan terkenal dengan seragam kan. Apapun itu kan dari sekolah gitu kan, dari ada tatanannya iya, gitu. dari TK, SD, SMP gitu kan. SMA sampai bahkan salaryman. Karyawan. Mau nggak mau jas gitu kan, itu kan di seragam kan. Jadi kayak apa ya, orang Jepang tuh secara apa ya istilahnya, sosiologi gitu istilahnya, mereka secara kultur ya, mereka tuh harus nggak berani beda. Beda dikit mereka takut nggak diterima, takut aneh sendiri. Soalnya gitu. ini ada juga terkenal juga kan, mereka tuh budaya malu. Nah, budaya malu, mereka jadi nggak bisa mengekspresikan diri, nggak berani untuk beda gitu. Jadi adalah gitu kan, jadi nongkrong lah anak-anak fashion yang nyeleneh gitu istilahnya. Pada zamannya itu kan orang-orang pasti anggap apa sih itu, norak gitu kan. Apa sih namanya, berandalan. Kalau di kita mah anak pang. Nah, kayak gitu-gitu kan. Maksud gue ini jadi apa ya? Jadi sebuah kayak titiknya tanda kutip Harajukunya Indonesia. Gitu. Nah iya, jadi gue nganggep ya oke gitu ya, bukannya bermaksud gimana gitu. Kalau emang dibandingin dengan stylenya ya anak-anak di Jepang gitu kan, yang lebih ya wow gitu. Tapi menurut gue ini satu apa ya, gue nggak tahu sih ini si mereka ini awalnya gimana bisa nongkrong daerah situ gitu kan ya. Siapa yang mulai gitu kan, apa tujuannya gitu kan, apa emang awalnya emang tempatnya enak buat gathering gitu kan. Di daerah Sudirman ini banyak car free day apa gimana sih? Soalnya gue setiap lihat mereka lagi, nah itu bisa main tengah-tengah jalan iya gini kan, ya? aduh kan di tengah jalan, apa nggak ada mobil atau emang ditutup atau jam-jam tertentu emang ditutup? Iya, gua atau gimana? Tapi ada mobil tapi kayaknya nggak, bukan terbuka buat umum kali ya, atau buat parkiran. Gua nggak tahu sih, belum pernah. Kayak sih juga kayaknya di jam-jam tertentu mereka
ditutup. bisa jadi. Soalnya ya itu dia di banyak yang di tengah jalan, ada yang di zebra cross. Coba lah kalau yang orang Jakarta yang paham Jakarta yang hafal daerah Daerah situ sini. gitu, bolehlah di komen biar kita tahu gitu kan ini gimana Anda bisa pada nongkrong di tengah jalan gitu kan ya. Ini sistemnya kayak gimana gua nggak ngerti gitu. Cuma jadi patut untuk dibahas ya berkaca dari itu kan, dari sejarahnya Harajuku di mana orang anggap Nora gitu kan apa sih gitu. Nah sama kayak mereka ini ya kan, mereka ini dianggap apa sih Nora. Awalnya mungkin kan zaman dulu kan kayak anak-anak hypebeast pada kumpul gitu kayak ya, outfit lu berapa sih gitu yang siapa sih Awal-awal kan kayak gitu-gitu gitu kan. Yang mungkin mencar di daerah mana mungkin pada satu waktu mereka Entah gimana gitu kita bisa ke kumpul daerah sini gitu. Yang jadi masalah tuh bukan jadi masalah sih maksud gue, yang jadi pertanyaan tuh siapa yang mulai. Dan pasti ada yang mulai dong, pasti ada orang yang duluan kumpul di situ, terus ada orang ikutin. Agak susah juga gak kalau pengen tahu siapa yang mulai. Iya. Dan awalnya tujuannya apa? Iya. Gak ada tujuan. Nggak tujuan sih, nongkrong aja aja gitu. kayak sih. Apalagi kan daerah sini kan banyak kafe gitu kan, tapi nggak tahu juga mereka nongkrong di kafenya apa di luarnya gitu kan. Kalau menurut lu kayak begini kan positif atau negatif? Begini gitu. Pakai baju. Oh, kalau menurut gua terus kumpul-kumpul begini di Sudirman. Kita kan ngeliatnya kan ya bagi sebagian orang gitu ngeliatnya kayak mungkin agak-agak Nora atau gimana. Menurut lu gimana? Kalau gue sih, kalau misalnya gue dari gue sebagai misalnya gue inilah, oke lah gue anggap gue ada seorang fashionista, si pencinta fashion gitu kan. Gue kalau ngeliat kayak gini pasti apa sih? Ya gue nggak memungkiri gue akan bilang apa sih gitu. Gak jelas. Style apa sih? Maksudnya apa sih? Stylenya apa sih gitu loh. Tapi satu sisi gitu ya, gue ngelihat dari mencoba positif gitu ya, gue ngelihat ya ini cara mereka berekspresi, apapun apa outfit yang mereka pakai gitu. Jadi ya wajar sih ada orang berpendapat jelek lah, norak lah itu kan ya wajar. Tapi apakah mereka peduli sama kata-kata itu? Menurut gue enggak. Udah jelas mereka nggak peduli, yang penting gue nongkrong. Lihat dong sama waktu ini abang-abang ini ya di tengah di separator ya kan, terus dia peduli apa pendapat orang? Belum tentu, kadang malah nggak, bodo amat gitu. Dan yang paling penting adalah pendapat mereka sendiri. Kalau mereka yang penting dia tuh mereka merasa eksis ya. Iya, percaya diri gitu kan, terus kayak menurut diri mereka ya gua keren. Ya nggak perlu ada pertanyaan lanjutan gitu. Yang penting mereka sendiri yang misalnya apa ya, yang mencoba untuk mengeksplor gitu, berkreasi, mengeksplor diri mereka sejauh mana mereka bisa berfashionista gitu, berfashion ria gitu ya. Nggak masalah, lagi pula kan ujung-ujungnya yang menghalangi gitu istilahnya ya untuk beli outfit kan membutuhkan biaya ya gitu. Kalau menurut gue pribadi daripada ya nggak tahu ya, yang namanya nongkrong kan apa yang dilakuin kita nggak bisa monitor gitu kan ya. Terus kalau anak-anak ini anak-anak seolah-olah gue udah tua gitu kan, padahal iya. Jadi pemuda-pemuda ini kan kalau misalnya jadiin ajang bersilaturahmi, terus istilahnya pamer outfit aja, tapi untuk akhirnya kenal sama orang banyak gitu kan, oke lah, jadi positif. Tapi yang jadi masalah adalah yang gua lihat interviewnya Bonge itu, yang salah satu The Legend of itu anak-anak hypebeast itu yang lumayan sekarang malah jadi terkenal. Apa ya, dia kan sempat ngomong nembak cewek minum dulu kan, minum Nutrisari. Iya, padahal bukan Nutrisari kan, itu minum apa, minum Intisari. Iya kan, kayak gitu. Sebenarnya harapan gua gitu ya, jadi kayak ngumpul-ngumpul ngobrol gitu kan. Ya ngumpul-ngumpul ngobrol nggak harus ada
artinya juga sih gitu kan. Yang penting senang-senang aja gitu kan, melepas stres. Yang nggak tahu sih anak-anak pemuda-pemuda ini stresnya tentang apa gitu kan. Tapi semua manusia pasti ada stresnya gitu, walaupun porsinya beda-beda gitu kan. Menurut gue bagus sebagai outlet buat apa ya, bersosialisasi gitu, nambah ilmu ya kan, bisa aja gitu kan, namanya ngumpul ngobrol ada aja wawasan baru yang ditangkap gitu kan. Yang jadi masalah adalah ya itu yang gue tangkap dari si Bonge itu, yang mau nembak cewek minum dulu gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan kan, berarti nggak cuma minum doang. iya berarti kan nongkrong sambil minum, berarti kan ada hal negatif di situ. Sebenarnya apa ya, jangan sampai gitu, walaupun nggak semuanya gitu, gara-gara ada orang yang kayak gitu minum di situ jadi kan orang-orang yang emang niatnya cuma buat nongkrong pamerin outfit tiba-tiba jadi kena, ngomong apa yang nongkrong di sini, jangan mabuk-mabukan lo ya gitu kan. Pasti gitu dong pandangan orang yang nggak tahu gitu istilahnya, gara-gara itu orang gitu. Bisa jadi ini juga kayaknya gak mengingat faktor usia mereka gitu kan. Mereka tuh rata-rata umur berapa sih? SMA SMP paling ya. Seenggaknya 14 tahun ke maksimal ya 20 lah, 20-19 gitu kan ya, enggak juga sih ya. Range mereka coba lihat dari foto-foto yang tadi deh, range apa namanya umurnya ini kayak gini. Ini aja kayak SMP 14 tahun 13 tahun gitu kan. Coba yang lain lagi di bawah 15 tahun lah. Ini nah, juga SMP gitu kan. ini SMP. bahkan ada SD juga kayaknya, ada anak SD nih SD kelas 6 atau gimana kan ya kan itu kan usia-usia rentan banyak pengaruh gitu kan, entah itu baik entah itu buruk gitu kan. Sayangnya mereka masih belum punya filter gitu kan istilahnya. Sayangnya kan kalau kayak gini pengaruh buruk tuh mudah kayak mungkin argumen mereka gini, oh apa bedanya gua sama orang yang nongkrong di kafe gitu kan. Ya beda. Atau siapa yang apa bedanya gua sama orang-orang nongkrong di sayap kudus gitu kan. Sayap kudus Holy Wings. Iya itu. Nah bedanya itu karena mereka tuh dewasa terus punya ada regulasinya gitu kan, jelas lah. Tahu batasan ya, pada umumnya tahu batasan. Terus udah ngerti ujung-ujungnya udah kalau dewasa itu pilihan ya. Ada tahu mana baik buruk, tahu yang namanya tanggung jawab. Sedangkan ini kan mereka kan masih SMP, SMA. Ya kadang outfit aja hasil minta orang tua. Ya, takutnya gitu takutnya mereka itu bela-belain pengen outfit keren, entah jalan apa yang dipakai buat dapat outfit itu ya kan, atau juga kan takutnya gitu. Takutnya kan ada satu mentalitas yang jadi mentalitas ini mob mentality, jadi kayak ngikut orang gitu. Jadi mentality sebagai apa, mob gitu, jadi orang ngelakuin ini kita ikutin. Kadang yang walaupun kita dalam secara kemampuan misalnya ekonomi buat beli outfit ini kita nggak mampu, tapi karena kita punya mentalitas yang harus ikutan temen gitu kan, gengsi gitu kan, ya jadi menghalalkan segala cara gitu kan. Yang jadi masalah anak-anak yang di bawah umur ini loh, yang misalnya yang masih minta ke orang tua kan. Ntar ada yang nangis lah, ada yang nendang pintu buat ada beli, yang bakar rumah gitu saja, nggak tahu juga. Jadi ya sebenarnya sih gitu. Gue sih mikirnya kalau jadi kasih pertanyaan gitu, lu setuju nggak kayak begini? Ya entahlah, agak-agak kurang lebih ke nggak setuju, tapi pikirnya gini, gue mau nggak diantara kerabat gue gitu, entah itu ade, entah itu ponakan, entah itu siapa yang kayak kelakuannya kayak gini, enggak. Gue harap sih enggak gitu, soalnya ya itu susah kontrolnya. Nggak tahu kan, mereka ngumpul anak-anak SMP, tiba-tiba datang tuh pemuda umur 25 tahun misalnya, kita nggak tahu kan ya, cuy ini lu pengen keren nggak cuy, nih gue ada ini namanya apa gitu kan, nggak tahu kan, tawarin orang satu kelompok pada make, bener tuh ternyata dia keren. Gimana kalau kita juga kan, siapa tahu kan, susah gitu kalau pengen kontrol. Iya benar. Jadi kalau misalnya emang jadi sebuah sarana gitu kan, ini kan istilahnya kalau merujuk dari Harajuku gitu kan, misalnya Harajuku Street atau Shibuya atau apalah gitu di Jepang gitu kan, itu kan jadi sebuah perjuangan ini kan, untuk memperjuangkan sebuah ideologi gitu. Kalau ini kan kita nggak tahu kan, mereka kan asal nongkrong, asal outfit gitu. Gue sih mencoba ngambil positifnya ya, daripada mereka ngedrugs gitu kan.
atau ngumpul di pojokan tiba-tiba anak orang halim gitu kan, atau gimana yang enggak gue nggak bisa ngomong mabuk soalnya si Bonge udah ngomong mau nembak cewek aja minum intisari. Jadi apa ya, ngambil positifnya ya semoga gitu jadi budaya yang baik gitu, nongkrong apa kayak berdandan ria ya mungkin bisa di seminggu sekali gitu kan, buat cuma ajang nongkrong, bersosialisasi dengan outfit baru gitu kan, outfit terkini misalnya, atau outfit hasil racikan mereka sendiri, mix and match gitu kan. Ya menurut gue stylenya mereka itu positif sih. Jadi kan ada orang yang misalnya suka fashion tapi selama ini bingung gue fashion yang aneh-aneh, gue harus nongkrong di mana gitu kan. Kadang kan orang pakai fashion yang aneh-aneh ke mall malu, atau ke pasar gitu nggak mungkin gitu kan. Jadi mungkin ada coat gitu apa gimana mungkin ya, ada sarana gitu. Kalau di Jepang kan misalnya kayak cosplay, anak cosplay gitu kan, yang ya apa istilahnya jadi tempat orang cosplay awal yang di awal-awal kan pionir itu pasti dianggap apa sih norak gitu kan. Tapi kan makin kelamaan makin banyak dan nunjukin apa istilahnya hal-hal yang positif dari hal itu gitu kan. Orang-orang pasti nerima dong. Halayak ramai pasti yang oh iya ada ininya nih, ada positifnya gitu. Yang jadi masalah ini nih, si Bonge ini kan sampai ngomong minumnya ada apa mau nembak minum intisari dulu gitu. Berarti kan nggak ada kontrol di situ kan. Yang jadi masalah kan itu kan. Ada hal-hal yang nggak patut dilakuin gitu. Terus ya percuma gitu. Akhirnya kalau misalnya orang-orang nganggep nongkrong mereka biasa, yang awalnya yang udah nerima tiba-tiba tahu gitu kalau ada istilahnya ada kultur minum-minum di sana gitu, anak-anak di bawah umur terus minum-minum gitu kan, atau ngerokok gitu kan yang di bawah umur gitu. Jadi bahaya. Iya gitu. Jadi orang-orang juga ngapain sih gitu. Yang harusnya bisa jadi hal positif malah gak bisa diterima mungkin akhirnya kan. Kalau dikasih kesimpulan kalau garis besarnya gitu, kalau dari segi fashion emang kalau dari gua gitu, kalau dari segi fashion emang nggak sesuai selera gua, tapi ya it's okay lah, emang ini gaya mereka. Tapi walaupun bajunya mereka dipakai ke gua nanti dulu gitu. Nanti dulu, tapi kalau lu mau kayak gitu ya oke lah, emang kayaknya gitu. Yang perlu diperhatiin sih usianya mereka gitu, yang kumpul-kumpul itu yang jadi concernnya usianya agak-agak kurang apa ya, belum appropriate aja ya, appropriate gitu, yang masih SMP kelas berapa sih. Yang jadi masalah kan untuk dari outfitnya gitu kan, mereka kan harus beli kan. Yang jadi masalah kan takutnya gitu mereka maksa orang tua pengen beli baju ini gitu kan, terus nendang pintu atau marah-marah gitu kan sampai nangis, terus nggak sekolah gitu kan, gitu kan ya, jadi jelek lah. Cuma kalau misalnya difasilitasi misalnya terus dijaga, bukan dijaga sih maksud gue, dijadiin tempat khusus buat kayak di Harajuku Street atau apa gitu ya. Kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi gue ngedukung. Kenapa ngedukung? Karena ini loh, dulu gitu kan anak-anak cosplay gitu, zaman dulu sekali gitu, anak-anak cosplay. Terus yang kayak gua suka visual kei gitu kan. Itu kan apa ya, hal yang aneh dulu. Hal yang apa yang situ orang dan apa sih itu orang. Jadi kurang lebih lu ada relate lah, ngerasa apa yang mereka rasa. Iya, relate. Walaupun emang genrenya beda gitu, tapi apa ya, keterasingan keterkucilan gitu. Jadi lo ngerti paham gitu, walaupun mereka nggak terkucil karena mereka besar gitu, masaknya banyak gitu, nggak kayak zaman dulu misalnya cosplay atau yang suka visual keyan gitu kan, aneh kan. Jadi gua ngerasa relate aja gitu, mereka berani berekspresi dengan pakaian mereka yang ya mix and match hasil mereka sendiri gitu. Gue sih seneng gitu, misalnya bisa jadi budaya dari bagian dari budaya di Indonesia. Bukan budaya sih maksudnya, jadi bagian ini aja, bagian bisa jadi pop culture gitu ya, baru di Indonesia gitu kan. Ini sampai kan diangkat di
ASEAN Skyline kan gitu. Bahkan ada juga gue lihat tadi, gue cari-cari linknya mana ya, nggak nemu. Dia ada satu kayak misalnya page apa gitu, perusahaan Jepang atau apa gitu, sempat ngomongin si fenomena ini, tongkrongan anak-anak stylenya ini. Mereka ngebahas stylenya. Iya, nongkrong apa tempat di daerah apa sih namanya ini, Jerman, daerah itulah pokoknya, duku atas ya itu, yang dari sini pokoknya itu sempat dibahas gitu, sempat diangkat gitu sama mereka. Kalau menurut gue sih suka sih sebenarnya, jadi hal baru lah gitu. Jadi oke lah, ada orang yang nggak suka, tapi gitu, kalau misalnya ada orang yang pernah terkucilkan karena berbeda, please lah jangan berpendapat miring gitu, ya kan? Tahu rasanya kan dikucilin karena berbeda gitu, atau disebut norak, inilah aneh. Nah itu yang mereka ini yang kita anggap dandanan aneh, apa sih norak. Nah itu yang lo rasain dulu pas lo dikucilin gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih kayak nggak usah lah berucap tidak baik. tidak baik gitu. Jadi kayak yang nggak lucu aja gitu. Kalau gue pribadi bisa relate karena dulu kayak visual kian zaman dulu banget tuh 2010-an kali, 2010-an lah ya, masih 2009 2008, mulai dari 2008 ya. Gua sih dari 2008-an tuh. Nah itu kan masih masih aneh banget. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalnya emang mereka mau memperjuangkan tempat tongkrongnya mereka, silahkan gitu, tapi please lah jauhi kayak misalnya minum-minum gitu. Atau jadi yang perlu digarisbawahi itu doa yang sih itu aja, umur mereka gitu. Kalau dari fashion mungkin nggak selera, tapi nggak masalah. Ya, ada orang-orang lain bilang nih Nora, ya mungkin itu pendapatnya, tapi ya begitu lagi. Yang jelas mah kalau menurut gua, kita pribadi itu kalau fashion mah emang nggak selera, tapi bukan berarti beda selera, bukan berarti itu nggak bagus, tapi nggak selera aja. Yang perlu bukan nggak bagus, emang jelek aja. Enggak kok, maksudku ya, tapi beda selera aja, jelas beda selera. Cuman itu yang jadi masalah sih, usia. Iya, ya. Kalau yang jadi masalah kan, yang penting jangan sampai ada hal-hal negatif itu aja kan, kayak minum-minum terus mabuk-mabuk, terus ya takutnya gitu ada nakroba misalnya kan. Nggak perlu style, kalau gue ya nggak perlu style yang aneh-aneh gitu, stylenya wajar gitu kan. Tapi banyak anak-anak SMP yang masih bocah gitu, masih bocil. Nah kayak gini nih, kumpul-kumpul ada di jalan raya buat video, apa? Nah ini kayak gini nih. Nah, ini kan anak-anak bocah-bocah gitu SMP gitu kan, iya. SMP kelas 1 kelas 2. Ini bukan anak SMA. SMP nih. SMP gitu. Itu SMP style-stylenya sih bukan selera yang gua, tapi yang gua jadi perlu diungkapkan adalah nongkrongnya itu. Ya kalau cuma sekedar kayak gini, misalnya main TikTok gitu kan ya nggak masalah gitu sebenarnya sih kalau gua. Ya kalau udah usia SMA 18-19 sih kalau gua mah nggak masalah gitu. Yang misalnya masih bocah, masih SMP kelas 1, SMP kelas 2, kita kan nggak bisa ngontrol mereka gaul sama siapa di sana gitu. Agak gimana gitu kalau masih bocah. Kalau udah gede mah ya sok aja lah. Nah itu dia. Jadi apa ya? Gue sih serius aja senang gitu kalau misalnya jadi misalnya jadi kayak street fashion gitu kan. Oh bagus gitu. Jadi nanti tuh tumpah ruah di sana gitu. Bakal ada ini kan, ini dandanan mereka kan yang udah kayak habis gitu kan. Nanti ada nih misalnya yang suka apa gitu dandanan metal, silakan gitu, yang mau jadi barutan boleh gitu kan. Nah kan itu bisa jadi sarana buat ini lain gitu, fashion lain gitu, buat gaya lain, genre lain gitu kan. Ya, kayak gini ada ini nih yang bonge-bonge ini nih, yang ini nih yang ingin kita tampilkan ini, bonge-bonge nih. Sini aku mau foto. Nah, lihat
sekali masuk Instagram. Gendong banget. Coba lu mau duluan. Ini aku mau foto. Lihat dong. Bunyi kibas dulu. Emang keren sih. Emang sebenarnya kalau bersihan dikit ganteng. Menurut gua elemen penting juga buat orang bergaya itu kepede. Pede. Ya, itu nggak perlu baju yang heboh atau mahal atau apa gimana. Tapi kalau dia presentasinya makainya pede, dia jadi keren gitu. Yang bedanya emang pede sih. Pedenya itu pede aja dulu. Pede aja. Apakah gua bakal pede kalau pakai baju kayak si Bonge? Ya. Tidak. Sampai saat ini gua nggak pernah pede masalahnya. Aduh Iya. itu. Makanya gua agak sebenarnya sih kalau gue sih jatuhnya iri sih sama orang-orang kayak Bonge gitu. Jadi yang mereka Salut punya gitu ya. Rasa percaya diri. kepercayaan diri yang tinggi dan yang ya peduli amat sama pendapat orang gitu. Gue pribadi masih belum bisa kayak gitu sampai saat ini loh. Masih banyak belajar gitu buat percaya diri. Nah ini salah satu video daerah sana juga nih kayaknya kan. Ya? Iya kayaknya. Aduh, Itu kan itu. iya kan? Bocah-bocah SMP kan itu kan. Ini masih ada sana kan? Ya kan Kayaknya dari dan sih daerah sana. Ngapain gitu? SMP-nya masalahnya umurnya gitu, ngapain itu masih Ya kita nggak paham karena kita nggak tahu konteksnya mereka ngapain, terus ya emang selera beda selera humornya gitu. Buat mereka ya ini lucu dan menyenangkan, buat kita belum tentu gitu ya. Biarin aja selama itu nggak ngeganggu gak ya? Kayak ngeganggu. Gak sih selama ngeganggu orang atau kayak gimana, enggak. Misalnya jokesnya mereka ya untuk internal mereka dan nggak mencolek orang lain gitu di luar itu ya no props lah buat gue mah. Gue sih senang sih kalau misalnya dicap gitu, dicap jadi street fashion ya, daerah itu jadi street fashion gitu. Bagus sih menurut gue. Jadi orang-orang yang ngerasa punya dandanan atau hobi gaya yang berbeda gitu kan, bisa tuh nongkrong di sana. Gue pribadi nih nanti kita punya rencana gitu satu hari gitu kita pengen ke sana. Pengen tahu gitu, pengen tahu aja suasana di sana. Pengen tahu, terus pengen nge-interview beberapa orang-orang di sana, pengen tanya gitu dari mana mereka tahu tongkrongan di sini gitu kan, dari kapan, terus siapa yang mulai gitu. Gue pengen tahu taste pengen ngegali baju mereka gitu. Pengen ngegali di arah situ sih gitu kan. Terus baju mereka tuh inspirasinya dari mana gitu kan, kayak gitu-gitu pengen tahu aja gitu. Jadi tiap orang kan punya taste baju yang beda-beda. Ngomongin soal taste ada gini kayak gue gitu pernah ngeliat sekumpulan wanita hijab gitu kan, tuh yang dari atas sampai bawah tutup yang pakai cadar gitu kan. Kan kalau kita lihat pada jalan kayak gitu kan ngeliatnya ini rockis atau sangat religi gitu, tidak mau menyentuh dunia pokoknya kan kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang sering sih gua ngelihat misalnya lagi jalan gitu kan, jalan kan ininya kekibas kan bawahnya, itu sepatunya kelihatan. Nah sepatunya tuh keren-keren gitu, nggak sepatu ece-ece tuh sepatunya, sepatu mahal kelihatannya udah kayak Nike atau Adidas atau pokoknya sepatunya mentereng. Jadi kesimpulan gue adalah walaupun begitu mereka tuh punya taste style fashion style sepatu, dan orang punya kebebasan memilih untuk menunjukkan taste-nya atau ngumpetin taste-nya gitu. Kayak gitu. Yang kalau yang kasus Sudirman ini ya mereka tuh mengekspresikan taste-nya begitu. Ya, kalau yang yang muslimah yang itu taste-nya ya ditutupin gitu. Cukup untuk buat diri sendiri aja gitu. Kayak gitu aja. Nah, untuk mereka kan ini kan mereka mengekspresikan diri dengan untuk taste-nya, fashion taste-nya mereka gitu kan. Ya udah, kalau emang lo nggak suka gitu, nggak apa yang lo pandang nggak nikmat buat lo, kalau buat gue sih ya alihkan pandangan lo daripada harus ngomongin gitu.
Walaupun kadang gue juga emang suka tidak tertahan lidah ini untuk masalah ini gak menarik kayak ini kayak iklan di YouTube tanggal lo. Kalau gue sih suka ngelihat iklannya Nora gitu. Ngeselin gitu. Ngeselin tapi pengen gue lihat seberapa noraknya gitu. Ada kan suka ada iya iklan kayak it's so bad, it's good. Iya kayak gitu. Kalau kayak guilty pleasure gitu kan istilahnya kalau mau dibilang gitu tapi enggak juga sih. Gitu jadi Nora bagi sebagian orang tapi penasaran gitu. Kalau gue sih lebih ke kayak penasaran. Kadang orang ada nonton cuma buat nyela gitu. Ada. Iya, cuma ya itu dia kalau menurut gue sih untuk si ini kan mereka mengekspresikan diri nggak masalah. Kalau hanya sekedar outfit aja nggak masalah. Yang penting jangan sampai ke sana-saranya kayak misalnya minum narkoba misalnya atau kayak ini kan mereka kan kayak itu kan apa sih tradisinya culture itu pacaran misalnya. Ya nggak masalah pacarannya mah, yang takut kan kelebihannya gitu kan. Kelebihannya pacaran apa anjir, melebihi garis lah gitu. Iya. Step Paham lah out of the line gitu kan. Ya nggak masalah sih itu mah urusan pribadi gitu. Toh mereka juga tanggung jawab, asal bisa tanggung jawab mah enggak aja gitu, silahkan gitu. Berarti sih gue sih apa ya, disebut bangga sih enggak ya. Disebut bangga sih enggak ya, cuma kalau misalnya emang dijadiin apa ya, satu tempat gitu untuk jadi street fashion gitu, anak-anak nongkrong yang pengen bergaya gitu kan. Tapi ini bisa dibilang fenomena enggak? Fenomena jelas dong. Kayak gini, kayak dulu kan kayak orang tuh demen banget main skateboard gitu kan. Ketika Iya. pada main skateboard, terus ada orang dulu zaman-zamannya satu roda atau BMX, pada ini BMX Kayak kemarin aja kan yang itu beli sepeda kan, sepeda Brompton yang sampai harganya ratusan juta gitu kan. Mungkin ini bisa dibilang fenomena yang bakal fade out kalau atau berkembang kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih kemungkinan berkembang ya, tapi tergantung ke arah mana bakal mereka ini nih apa si ini kan image tongkrongan ini kan mereka yang megang. Bakal dibawa kemana image ini gitu kan. Kalau mereka kelakuannya norak-norak, bukan dari fashionnya ya, tapi kelakuannya norak-norak misalnya kayak ngerusak sarana umum, bikin gitu, macet, buang sampah sembarangan, bikin kotor. Nah itu kan jadi image itu yang bakal ditindak kayak. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kan masalahnya bukan fashionnya. Jadi kalau kelakuannya mereka norak, gue yakin entah mereka yang bosan atau mereka nanti yang malu sendiri atau nanti diusir sama aparat. Nah itu yang bikin ya umurnya bakal sebentar gitu. Tren itu bakal cuma selewat aja. Tapi kalau misalnya mereka bisa ngejaga image dan ngejadiin hal itu hal pure fashion, pure fashion gitu, jadi orang-orang juga nganggap oh ini bisa jadi sarana nih apapun itu kan kayak sekarang nih. Bahkan ada yang gue lihat terakhir berita itu ada salah satu anak yang mau dikasih beasiswa sama Sandiaga Uno ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Buat sekolah, tapi dia nggak mau. Dari apa? Gara-gara gimana? Oke, nggak tahu gimana, gue selewat dong tadi gue lihat ada satu berita yang ngebahas gitu kan, dia nggak mau, nggak nerima karena buat apa sekolah lagi, buat sekolah juga belum tentu dapat kerjaan yang layak gitu. Ya nggak salah juga, tapi pendidikan mah tetap aja bukan buat pendidikan. Kalau buat gue pendidikan bukan buat cari kerja, pendidikan mah itu makanan pikiran lo, bukan buat kerja. Lo salah kalau misalnya lo sekolah buat cari kerja, bukan. Kalau buat gue sih pendidikan gitu kan, sekolah itu pendidikan itu bukan buat nyari kerja, tapi buat bekal pikiran lo gitu. Iya, buat makanan pikiran lo. Jangan anggap sekolah atau pendidikan buat cari kerja, salah. Kalau buat gue sih salah gitu. Kecuali pekerjaannya emang sekolahnya sekolah kejuruan misalnya, jadi perhotelan, itu jelas itu dibentuk buat jadi hotel syarat, gitu, staff hotel. Kadang-kadang soalnya masalahnya misalnya kantor gitu, kantor tuh butuh orang yang mahir dalam bidang apa gitu. Yang salah satu jalannya itu pendidikan formal. Soalnya kan dari situ kita punya ngasih bukti kalau gue tuh ahli di bidang ini. Yang udah jadi guru aja tanyanya, jadi guru kalau mau take it to the next level
ini dia masih ada pendidikan lagi Nah, ya kan, itu kayak gitu-gitu kan. yang jadi masalah. Belajar lagi kan. Yang jadi masalah apa sih, kita tuh udah terbiasa sama sudut pandang itu. Jadinya jadi ngomongin pendidikan gitu. Apa-apa lah. Jadinya kalau menurut gua, karena setiap orang mikirnya gua sekolah tinggi sekolah ini buat dapat kerjaan yang layak. Ujung-ujungnya siapa yang mau jadi entrepreneur? Karena semuanya sekolah buat cari kerja loh. Karena misalnya gue pengen punya skill misalnya programmer, kuliah jadi bagian ya jadi programmer gitu, bagian apa sih sekolahnya, kuliahnya IT kayak gitu. Nah kayak gitu kan, jadi niatnya buat cari kerja. Coba kalau misalnya aduh gue mau jadi sekolah misalnya sekolah bisnis, pengen buka usaha, oke. Kebanyakan kan orang berpendidikan pengen cari kerja, pengen dapat karir yang mumpuni. Kalau buat gua sih, kalau lo nyari ilmu, nyari pendidikan yang ikhlas gitu loh. Jadi urusan nanti karir lo sesuai sama apa yang lo pelajari atau enggak, itu lo nggak akan ngerasa gagal gitu. Karena lo ngambil pendidikan itu, belajar itu tuh buat diri lo gitu. Entah urusannya itu nanti karirnya bakal sesuai sama apa yang lo pelajari atau enggak, ya udah nggak ada urusan gitu. Karena kita mikirnya pendidikan ya buat makanan pikiran kita, yang bikin kita punya pandangan lebih luas gitu, bukannya malah jadi sempit karena pendidikan. Gue pengen kerja ini, gue harus ngambil jurusan ini gitu. Kalau gue pribadi sih ya terserah lo ngambil pendidikan apa. Nanti kalau misalnya buat kerja ya di luar itu, misalnya kayak pelatihan atau apa, itu kan baru dijurusin gitu, buat khusus buat kerjaan itu gitu. Kalau buat gue pribadi nih, apalagi buat SMP SMA gitu, udah nggak usah mikirin gue harus kalau misalnya pas lagi SMA dapat kerjaan yang ada kerjaan yang dia dapat kerjaan misal lagi SMA gitu kan, udah ngasilin duit itu, ngapain gue sekolah lagi gitu. Jangan gitu, maksud gue ya silahkan sih, tapi kalau menurut gue jangan, karena pendidikan itu sendiri lo ngambilnya bukan jangan buat dapat kerja gitu. Toh itu nanti yang ngebuka pikiran lo gitu, bukan dapat ngehasilin duit, bukan, tapi pendidikan mah buat ngebuka pikiran, buat ngebuka wawasan. Dari ngebuka wawasannya itu kita bisa dapat banyak input kan, ya kan. Nah dari input itu sendiri baru kita bisa nemukan istilahnya nemuin jati diri. Baru dari situ dari jati diri ada passion. Nah dari passion lo bisa dalemin itu dari pelatihan gitu kan, entah otodidak atau belajar ke orang lain gitu kan, ya kayak gitu kan. Maksudnya lebih jelas lah ya gitu. Intinya mah jangan nganggep remeh pendidikan ya. Jangan, bukan berarti kerja dapat duit tapi nggak usah belajar. Iya, bukan begitu. Nggak masalah, harus duit penting, nyari duit penting. Iya emang gitu. Tapi kan jangan anggap sepele. Ada juga kan yang kayak udah mending belajar aja ntar. Oh iya, ada youtuber juga tuh, siapa sih yang suka makan ini bulu jembut itu. Nggak tahu siapa namanya. Oh iya. Nah itu dia kan ngomong, ngapain sekolah tinggi ujung-ujungnya jadi karyawan. Ada kan. Iya bukan kayak itu. Kalau lo pikiran lo kayak gitu lo sama aja gitu. Lo sekolah tinggi menurut gue sih, kalau lo mampu, lo punya duit, sekolah tinggi silakan. Iya, buat buka wawasan. Kayak pernah tuh gue di transportasi umum gitu kan, di satu wilayah, terus agak macet karena yang buruh pabriknya pada keluar. Terus salah satu ya supirnya nyeletuk, ya ngapain sih belajar jauh-jauh tinggi ntar ujung-ujungnya jadi buruh pabrik. Ya nggak gitu juga sebenarnya juga. Iya, siapa tahu ada yang jadi buruh pabrik tuh cuma untuk menyambung hidup gitu kan, passionnya mah di tempat lain gitu, ya nggak masalah. Jadi sebenarnya pendidikan dan pekerjaan itu dua hal yang berbeda, tapi maksud gue gimana ya? Bukan berarti pendidikan gede berarti kerja gede gitu. Enggak selalu gitu. Tapi kalau lu tekunin satu ya karena buat menuhin satu kebutuhan itu pendidikan. Ngerti lu? Iya. Yang satu kerjaan gitu. Jadi ada dua ember nih. Dua ember. Jadi enggak harus satu jalur aja gitu. Bukan berarti satu bak besar gitu. Enggak.
ini ember buat pendidikan bisa dikocorin, diisi ini ember buat apa namanya pekerjaan diisi, ini ember buat sosialisasi diisi gitu. Jadi pendidikan mah buat diri lo gitu. Buat yang untung tuh lo gitu dari pendidikan itu, entah apapun lo yang lo pelajari gitu, itu buat lo gitu. Kalau gara-gara pendidikan jadi ada kerjaan, alhamdulillah gitu kan. Jadi intinya mah itu ibaratnya tuh ada ember-ember kosong. Ada ember pendidikan, ember pekerjaan, ember sosialisasi, ember spiritual gitu kan. Nah, yang jadi masalah tuh kalau masalah pendidikan, kalau orang anggap gua sekolah ini biar dapat kerjaan ini. Jadi ini loh, kita punya mentalitas buat kayak ini kan, misalnya mau kerja gitu kan, harus punya IPK berapa gitu, ya kan, kuliah misalnya, atau lo lulusan punya apa sih kayak buat masuk misalnya dulu kan NEM atau hasil UAN tinggi gitu kan. Nah kayak gitu kan orang tuh jadi untuk masuk sekolah ini atau kuliah ini atau kerjaan ini lo harus punya IPK segini. Nah dari situ tuh yang jadi masalah, orang ngejar bukan ilmunya, yang penting gimana caranya gue dapet nilai gede. Banyak caranya, ya kan, nyontek, pakai joki, ini itu, pokoknya kayak gitu kan. Hasilnya lu lulus, tapi pas lulus nggak dapat ilmu. Pas ditanya, lu tahu nggak ini? Bingung. Jadi si embel ilmunya tuh ada tapi bolong. Jadi cuma buat title doang gitu. Tapi nggak ada isinya. Kopong. Iya, jadi lu isi emang tapi bolong embernya. Karena dari awal tujuannya berpendidikan biar dapat kerjaan ini. Beda kalau gue pendidikan gue emang suka sama hal ini, gue butuh pemasukan ini, nanti dimanfaatkannya bukan buat kerjaan tapi dari wawasan kita yang luas gitu. Entah orang bisa ngajak ngobrol nyambung gitu kan, terus ada orang minta pendapat kita bisa kasih kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya, jadi apa ya, pendidikan mah ya pendidikan itu buat makanan pikiran lo gitu. Nah salah satu dari anak-anak ini kan enggak, mereka milih di jalan gitu kan, milih konten nggak masalah karena itu ada hasilnya, ada itu ibaratnya kayak gue bilang tadi, itu ember yang pengen dipenuhi gitu kan. Mereka udah ngerasa udah cukup berpenghasilan, dapat situ. Nah dari situ misalnya lu apakah misalnya kontennya yang kayak kelakuan yang aneh-aneh gitu, satu saat konten itu udah nggak bisa menghasilkan, kalau lu nggak punya ilmu lain, bingung men. Misalnya ujung-ujungnya itu misalnya sesaat lah, setahun 2 tahun, kesananya orang gimana orang tetap engage sama lu, yaitu lu harus punya ilmu lain. Istilahnya dari pendidikan itu, walaupun pendidikan itu kadang pendidikan di Indonesia emang sistemnya rada nggak masuk akal gitu, tapi ya kalau kita mau ambil yang positifnya mah ada aja positifnya gitu. Udah, jadi bagian anak-anak ini tuh kalau menurut gue sih yang tadi tuh yang nyambung dari yang dikasih beasiswa itu ya nggak masalah sih dia nolak, karena dia ngerasa mungkin udah nyaman, udah dapat penghasilan dari konten ini itu. Tapi kan itu kan cuma sementara, lagi pula tren mah nggak akan naik terus, namanya tren pasti turun gitu, ada turunnya. Jadi ya agak kurang senang sih gue dia nolak beasiswa. Ya beasiswa gratis, jalanin aja, ngonten sekolah. Yang masalah kan dia kan masih umuran berapa sih? Nggak tahu, kayak sih anak SMA, SMP kayaknya deh. Apalagi SMP kan. Ya begitu. Dia mikirnya gitu, ngapain sekolah gitu, ujung-ujungnya nanti dapat pekerjaan juga belum tentu dapat yang layak gitu. Paling dapat jadi OB atau gimana kan ya. Orang juga jadi OB juga belum tentu itu hasil apa yang dia pelajari gitu. Itu kan cuma buat memperpanjang ini aja hidup aja gitu istilahnya. Gitu kalau gue ya nggak masalah, ini untuk street fashion ini gue suka sih. Tapi ya sisi jeleknya gitu, semoga mereka bisa ngebentuk image itu jadi bagus, jadi orang-orang banyak yang ngedukung gitu, dan dijadiin satu sarana gitu jadinya. Ya jangan lupa pendidikan, soalnya gue juga ada tuh yang di YouTube siapa mana ya, jadi ada satu bocah tuh karena dari NFT atau apa dia kaya terus ditanya sama pewawancaranya, lu tetap sekolah? Iya, gue tetap sekolah. Seriusan lu sekolah? Gue sekolah biasa aja. Lu berarti di sekolah terkenal? Enggak, gue biasa aja di sekolah. Jadi intinya mah walaupun lu udah kaya,
walaupun udah punya banyak duit, dari usia lu yang masih muda, ya, pendidikan juga masih penting. Mau gimana juga. Bahkan udah tua sekalipun nanti ada aja yang bisa dipelajari gitu Iya. kan. Jangan menutup mata masalah pendidikan. Iya, itu kita dari bahasan fenomena anak-anak hype bis ini jadi ke pendidikan ya, gara-gara banyak bocil-bocil Iya. ngeri gitu kan kalau sampai salah jalan. Iya. Gitu. Yang dikhawatirin kan itu bocil-bocil itu disusupi. Masalahnya kan itu nggak sedikit Paham-paham. gitu, itu ratusan orang loh, itu ratusan anak-anak dengan masa depan yang belum tahu Pasti, kemana gitu. gimana. Jadi ya itu kan ya urusan orang tuanya gitu. Kita cuma Pandangan kita. pandangan kita aja berpendapat ini mah, berpendapat. Jadi gitulah paling bahasan podcast kita kali ini, membahas soal fenomena street fashion Jadi mana? Sudirman Dukuh Atas. Duku atas. Kalau berkesempatan, kalau umur panjang, kalau alam mendukung, semesta mendukung kita ke sana kita sih. kesana. Gue pengen investigasi gitu. Mereka tuh tahu dari mana ngumpul di sana, terus siapa yang ngawalin gitu, terus dari mana inspirasi fashion mereka Fashionnya. gitu. Dan apa sih gue selalu pengen tanya gitu, apa sih tujuannya? Ya emang kadang gue juga paham sih nongkrong gak perlu ada tujuan, cuma gue pengen tahu aja sih. Ini apa namanya? Sorry. Lagunya Lagu siapa itu? ngeceng. Oh iya, ngeceng sore. Buat pengecengan. tempat pengecengan ya Allah itu. Ngeceng aja nggak usah pakai pengecengan anjir. Suara orang mau diformalkan ngeceng itu gila. Siapa lagu siapa ya? Bisa apa tuh? Siapa sih? Tadi ditampilin video Nah, klipnya. itu. Anak-anak pada ngeceng di tempat-tempat pengecengan. Ya udah paling itu dia sih sebuah pendapat gitu dari kita soal fenomena anak-anak hype bis yang keren-keren itu. Mantap. Ya udah paling cukup sekian konten kali ini, udah ngomong panjang lebar. Terima kasih yang masih mendengarkan sampai akhir. Kalau suka silakan di like, kalau nggak suka boleh di dislike, terus di subscribe karena sangat berarti buat kita, buat menuhin ember income kita. Iya. itu Ada ember income yang mesti diisi. Nah, ya, itu. tolong bantuannya. Iya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.